Vano menyipitkan matanya dan menguji, "Kamu Putri Penatua Alvarendra, kan? Jarang ada orang yang mengenaliku." Wanita itu menawarkan dengan senyum aneh sebelum berbalik untuk pergi. "Tunggu," Kinan memanggil untuk menghentikannya, tetapi wanita itu sepertinya tidak mendengarnya dan berjalan lebih jauh. Kinan memerintahkan Jesse, "Hentikan dia." "Oke." Saat Jesse bergerak maju, David muncul di tikungan dengan beberapa penjaga di belakangnya. "Apa yang kalian lakukan di sini?" Kedatangannya yang tiba-tiba menghancurkan segalanya. Jesse berhenti dan kembali berdiri di belakang Kinan. David memandang mereka dengan dingin dan menuntut, "Vano, mengapa kalian tidak di aula menikmati pesta tetapi bersembunyi di taman belakangku?" Vano balas menatapnya dan tertawa kecil. "Kenapa? Apakah ada sesuatu yang tidak cocok untuk dilihat publik di taman belakangmu? Mengapa perlu berhati-hati di sekitar kita? Tidak ada hal seperti itu di rumahku, tapi ini adalah ruang pribadi keluarga Alvarendra dan kami tidak menyambut orang sepertimu," kata David kasar. "Jadi, kembalilah ke aula dan berhenti berkeliaran di sekitar rumah orang lain." "Tidak apa-apa, karena keluarga Alvarendra sepertinya tidak menyambut kita di sini, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tinggal. Ayo pergi," kata Kinan. Mereka segera membuat diri mereka langka karena mereka memiliki sesuatu yang penting untuk diperiksa. Mempelajari punggung mereka yang mundur, David menyipitkan matanya dengan curiga dan berbisik kepada pengawalnya, "Pergilah selidiki apa yang telah mereka lakukan di kebun belakang dan siapa yang mereka temui." "Baik, Pak." Penjaga itu mengangguk. Namun, penyelidikan tidak menghasilkan apa-apa. Kinan dan Vano tampaknya tidak melakukan apapun atau bertemu siapapun, tetapi untuk beberapa alasan, David merasa ada sesuatu yang salah. Namun, dia tidak bisa memastikan apa. Kinan dan Vano naik ke mobil setelah mereka keluar dari pintu keluarga Alvarendra. Vano segera memberikan laptop kepada Kinan. "Di sini." "Terima kasih," Kinan berkata saat dia mulai mengerjakan laptop. Jesse, yang duduk di depan, melihat kegugupan di udara dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang terjadi? Apakah sesuatu yang penting terjadi? Kenapa aku tidak memperhatikan apapun?" Kinan menjawab tanpa mengalihkan pandangannya dari layar, "Sesuatu memang terjadi, tetapi kita membutuhkan lebih banyak informasi." "Tentang apa?" wanita itu barusan. Kali ini Vano yang menjawabnya. Jesse masih tersesat. Bagaimana dengan wanita itu? Dia memang bertingkah agak aneh, tapi secara objektif tidak ada yang salah dengannya. Tapi, oh ya, ada sesuatu yang sangat tidak beres dengannya. Kinan terlalu sibuk untuk menjelaskan semuanya kepada Jesse, karena dia perlu mencari tahu segalanya tentang wanita ini sesegera mungkin. Dia mungkin menjadi kunci untuk mengungkap keluarga Alvarendra. Navita adalah putri satu-satunya Penatua Alvarendra dan kerdil keluarga. Dia telah menjadi anak yang sakit-sakitan sejak dia lahir dan dikirim untuk dirawat oleh kerabat keluarga Alvarendra di pedesaan sebagai seorang gadis muda. Ketika dia berusia 18 tahun, dia pindah ke kota T untuk kuliah. Setelah lulus, dia kembali ke pedesaan dan dia baru dipindahkan ke keluarga Alvarendra 5 tahun lalu. Dia memiliki keberadaan seperti hantu dalam keluarga. Tidak banyak orang yang tahu tentang dia. Satu-satunya alasan Vano dapat mencoba menebak identitasnya adalah karena dia mendengar Putri Penatua Alvarendra memiliki tubuh yang lemah dan menghabiskan hari-harinya terkurung di kamarnya untuk merawat penyakitnya. Selain itu, mereka sudah bertemu dengan wanita penting lainnya dalam keluarga Alvarendra, jadi dia adalah satu-satunya yang tersisa yang belum mereka temui. Namun, memang ada sesuatu tentang Navita yang mengejutkan Kinan dan Vano. Dia tampak sangat akrab. Penelitian Kinan tidak membawa apapun di luar dasar-dasarnya. Namun, ketika mereka kembali ke Hills Residence, Penatua Dirgantara memberi mereka beberapa informasi lebih lanjut.
Kenapa kamu bertanya tentang dia? Putrinya itu seperti tidak ada yang benar-benar melihatnya. Dia diusir sejak dia masih bayi. Kudengar itu karena dia membutuhkan udara segar pedesaan untuk membantu penyakitnya. Tak satupun dari kita pernah melihatnya dan dia telah terbang jauh di bawah radar semua orang sampai kita semua berasumsi bahwa keluarga Alvarendra hanya memiliki 3 putra dan tidak tahu bahwa dia masih memiliki seorang putri. Mengapa? Apa ada yang salah dengan Navita? Kinan mengangguk. Memang ada keingintahuan tentang Navita, tapi aku tidak mengerti, kenapa keluarga Alvarendra sepertinya tidak peduli dengan keberadaannya? Putri satu-satunya dari keluarga itu jatuh sakit, tetapi bukannya menemukan dia dokter terbaik di dunia, mereka mengirimnya ke pedesaan dan membuatnya tinggal di sana. Meskipun Navita telah kembali ke keluarga Alvarendra 5 tahun yang lalu, dia masih terlihat sepucat biasanya. Orang harus curiga bagaimana keluarga Alvarendra memperlakukannya sehingga dia berakhir dalam keadaan seperti itu. Penatua Dirgantara menjawab, Penatua Alvarendra sangat menghargai anak laki-laki daripada perempuan. Tetapi kamu benar, dia seharusnya tidak mengabaikannya seperti ini. Dia menghargai keuntungan di atas segalanya, jadi menjaga anak perempuan untuk pernikahan yang baik lebih bermanfaat daripada itu. Cara mereka memperlakukannya saat ini. Aku juga tidak mengerti mengapa mereka begitu bersikeras berpura-pura seolah dia tidak ada. Memang sangat aneh. Semua gadis dari keluarga Alvarendra diberi pendidikan yang baik. Bahkan Agnes diatur untuk bergabung dengan Badan Intelijen Nasional. Jadi perlakuan keluarga Alvarendra terhadap Navita memang sangat tidak biasa, Kinan mengamati. Vano mengangguk. Ya, kalau saja kita tahu kenapa. Jessie yang tadi mendengarkan mengangkat tangannya ragu-ragu. Mungkin aku tahu kenapa. Mengapa? Kinan dan yang lainnya menatapnya dengan heran. Bahkan kelompok Sam pun kaget. Bagaimana dia bisa tahu alasannya? Jessie terbatuk dan menjelaskan, mungkin dia sama denganku. Aku ditinggalkan oleh orang tuaku ketika aku masih bayi, karena aku lahir pada tanggal yang tidak menguntungkan. Mereka khawatir aku akan membawa nasib buruk bagi keluarga. Mungkin Navita ini memiliki nasib yang sama denganku. Kinan mengangguk sedikit. Kamu ada benarnya. Vano menyeringai dingin. Aku harus mengatakan, untuk keluarga seperti keluarga Alvarendra, tidak mengherankan bahwa mereka akan melakukan hal seperti itu. Mereka yang membawa nasib buruk harus disingkirkan, seperti Agnes. Penatua Dirgantara menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tidak mungkin, keluarga Alvarendra tidak percaya tahayul. Ditambah lagi, kenapa aku tidak mendengar orang mengatakan bahwa putri kedua keluarga Dharmawangsa adalah seorang wanita yang bernasib buruk? Pada akhirnya, Penatua Alvarendra hanya akan melihat orang, bahkan anak-anaknya, sebagai pembuat keuntungan, tetapi dia bukan orang yang percaya tahayul. Kinan dan Vano tiba-tiba saling memandang. Vano bertanya dengan hati-hati, kakek, apa hubungannya ini dengan putri kedua keluarga Dharmawangsa? Penatua Dirgantara menjelaskan, oh, aku lupa memberitahumu bahwa Navita dan Rosa lahir di rumah sakit yang sama dan pada tanggal yang sama. Pada titik ini, wajah Penatua Dirgantara jatuh. Kejutan juga tercermin di wajah Vano dan Kinan. Mereka saling memandang karena alur pemikiran mereka membawa mereka pada kesimpulan mengerikan yang sama. Kinan tiba-tiba berdiri, matanya berkobar karena kegembiraan. Rosa ini memang memiliki hubungan rahasia dengan keluarga Alvarendra. Kakek Wira berkata dengan ekspresi serius. Tetapi apakah ini mungkin? Akankah keluarga Alvarendra benar-benar melakukan sesuatu yang tidak manusiawi ini? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.